nama Yesus. Mari dari hati yang paling puas serukan nama Yesus. Katakan Yesus Tuhan. Katakan puji Tuhan. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Yesus. I'm a child of God. I'm who you say I am. Thank you, Jesus. That is what you want to say right now. Thank you, Jesus. Angkat dua tanganmu, saudaraku. Mari katakan, thank you, Jesus. Dari hati yang paling dalam. Untuk 2022 kemarin. Thank you, Jesus. Tahukah saudara, tidak semua orang bisa melalui 2022. Hari ini engkau masih berdiri. Hari ini engkau masih bernafas. Katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Untuk tahun yang baru 2023 ini, katakan, thank you Jesus. Karena yang saya tahu, hanya orang yang bisa ngomong, thank you Jesus. Untuk semua yang dia sudah lakukan di masa lalu, orang itu akan melihat masa depannya. Engkau banyak ngomong thank you lagi karena dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih lagi dan lebih lagi dalam hidup saudara. Angkat dua tangan sekali lagi, katakan thank you Jesus. Untuk keluarga yang Tuhan berikan, thank you Jesus. Untuk pekerjaan yang Tuhan berikan, thank you Jesus. Untuk anak-anak yang Tuhan berikan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Turunkan tangan saudara. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dimulai ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus ayat 2. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Jadi roh Allah melayang-layangnya dalam keadaan bumi gimana? Gelap. Jadi yang dilihat Allah sampai di ayat 2, gelap. Benar apa tidak? Gelap, semuanya gelap. Tapi ayat yang ketiga, lalu berfirmanlah Allah. Oke, jadi Allah ngelihat gelap. Sekarang ayat ketiga Allah ngomong. Sementara Allah ngelihat yang gelap, semuanya gelap. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi dan Allah melihatnya gelap. Ayat 3. Lalu berfirmanlah Allah. Apa? Jadilah terang. Dan terang jadi. Waktu gelap ngelihatnya, Allah tidak ngomong, kok gelap, waduh gelap, panik, wah gelap. No. Ngelihatnya gelap, ngalaminya gelap. Tapi cara Tuhan mengatasi kegelapan, ngelihat gelap, ngomongnya terang. Bahkan di bahasa aslinya, bukan jadilah terang, tapi terang jadi. Wow. Maka yang gelap berubah jadi terang. Ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang ini pada mula 2023. Ayat 2. Bumi masih gelap gulita. Orang ngomong, tokoh-tokoh pakar ngomong, tahun ini tahun yang gelap. Ngelihatnya semuanya gelap. Mungkin Anda sendiri ngalami kegelapan itu. Mungkin saudara sendiri dalam keadaan yang terpojok, dalam keadaan yang susah. Mungkin Anda sendiri sedang tercekik. Secara pekerjaan, keuangan, karena gelap. Tapi ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Allah. Saya mau ngomong sama saudara. Learn how to talk. Belajar cara bicara. Seperti Tuhan bicara. Belajar cara berkata-kata. Seperti Tuhan berkata-kata. Banyak orang gak tahu berkata-kata. Banyak orang berkata-kata hanya menjelaskan yang dia lihat. Dia lihat gelap, ngomongnya gelap ya. Wah sekarang berat, susah.
Itu sebabnya gelap tetap gelap. Learn how to talk like God talk. Learn how to speak like God speak. Waktu melihat gelap, waktu melalui kegelapan, Allah pakai perkataannya untuk mengubah yang dia lihat menjadi yang ingin dia lihat. Sekarang engkau sedang mengalami kegelapan dalam karirmu, dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu, dalam keluargamu, banyak struggle, banyak penderitaan, banyak kesusahan yang engkau alami. Hati-hati dengan mulut saudara, jangan ngomong gelap, gelap, gelap. Terang jadi, terang jadi, terang jadi dalam hidup saudara. Makanya kalau Anda perhatikan dari hari Senin kemarin, di jalan-jalan, di beberapa titik, saya sengaja tuh, sebelum saya datang hari Sabtu Minggu, saya sengaja suruh pasang spanduk, tulisannya gini, kalau Anda yang lihat, 2023, tahun super terang. Orang dunia mungkin gak ngerti, ini kok aneh banget. Tapi itu caranya Tuhan, melihatnya gelap. Tapi ngomongnya terang. Oh, saya melihat dalam hidup orang-orang di tempat ini, 2023 ini Anda akan naik level. Tuhan akan buat hidupmu terang. Ini akan jadi tahun yang indah. Tahun kesaksian terbesar terjadi dalam hidup saudara. Tahun kemenangan terbesar Tuhan buat di dalam hidup saudara. Tahun ini engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi. Anda percaya? Anda percaya? Mau nggak kita pakai beberapa momen ini untuk ngomong seperti Tuhan ngomong, bicara, berkata-kata seperti Tuhan berkata-kata. Nubuatkan itu dalam hidup saudara, bahwa hidupmu akan terang. Januari terang, ayo ikuti. Februari terang, Maret terang, April tambah terang, Mei terang, Juni terang, Juli terang, Agustus terang, September terang, Oktober terang, November terang, Desember terang. 2023 tahun super terang. Terjadi. Angkat dua tangan saudara, berdoa. Saya berdoa, tahun ini kesehatanmu terang. Amin. Pernikahanmu terang. Keluargamu terang. Masa depanmu terang. Tahun ini pekerjaanmu terang. Keuanganmu terang. Pelayananmu terang. Bangsa kita terang. Haleluya. Sekali lagi katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Something is about to happen. Sesuatu sedang akan terjadi. Karena saya sungguh tahu ada orang di sini yang kesaksian terbesar dalam hidupmu terjadinya 2023. Saya doa jadi dalam hidup saudara. Amin. Kita baca Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-19. Silakan duduk. Nah, sekarang terang jadi. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Kalau saudara punya terang, gak ada ceritanya terang takut sama gelap. Orang kalau takut sama gelap, sederhana dia gak punya terang. Karena gak punya terang, kalau semuanya gelap, dia ikut gelap. Tapi kalau saudara punya terang, masuk di tempat yang gelap, gelap berubah jadi terang. Lihat di sepanjang zaman yang gelap seperti apapun, zaman perang, zaman resesi, zaman pandemi, Tuhan selalu bisa bekerja. Dan ada orang-orang yang baru dimunculkan dan terang terpancar luar biasa. Doa saya di 2023, tahunnya saudara.
Tahunnya saudara, ini tahun yang terang, tahun yang baik, tahun yang indah dalam hidup saudara. Tahun yang tidak terlupakan. Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa yang percaya saudara adalah anak-anak Allah? Saudara percaya? A child of God? Anda sungguh-sungguh percaya itu? Pastikan Anda percayanya as is. As is itu apa adanya sesuai yang tertulis, ada tertulis. As is, I am a child of God. Aku anak Allah. Yang jadi masalah banyak orang Kristen ngomong amin percaya kita anak Allah. Tetapi kayaknya cuma retorika. Karena satu sisi kita ngomong anak Allah, tapi satu sisi kita takut-takut aku orang kecil kok, aku gak bisa kok. Minder-minder, rendah diri, gak percaya diri. Apa bisa ya aku? Kayaknya gak mungkin, gak bisa, susah. Sadar saudaraku, anak Allah. Alkitab yang ngomong barang siapa percaya kepada Yesus. Siapa percaya kepada Yesus? Ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa itu kalau kita sudah dapat kuasa, Anda itu bisa pakai kuasa itu dan bisa tidak pakai kuasa itu. Sudah diberi kuasa jadi anak Allah, tapi banyak orang Kristen masih minder-minder. Malu-malu sudah kamu aja yang maju, aku di balik layar, aku gini-gini aja. Ketika disuruh ngerjain sesuatu yang besar, mana bisa, kayaknya nggak mungkin. Sadar saudaraku, engkau anak-anak Allah. Saya mau tanya sama saudara, kalau besok, kalau hari ini, bapak saudara diangkat jadi menteri, kira-kira hidupmu tetap sama atau pasti ada perubahan? Pasti itu. Itu bukti pasti terjadi. Kalau bapak saudara jadi presiden, beda apa sama? Pasti hidup kita beda. Lihat saja anak-anak presiden sebelum dulu sama sekarang sudah. Gak bisa sama kelasnya. Pasti beda. Saudara dan saya, kalau ngerti kebenaran ini, kita nggak mungkin ngomong aku siapa, kurang kecil, aku nggak bisa. Makanya dunia menantikan kapan ini anak-anak Allahnya sadar. Kapan momennya anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa? Karena mereka sedang stres, pemimpin dunia juga sedang stres. Bertubi-tubi kegelapan, terus masalah, terus nggak selesai-selesai, resesi, krisis. Mereka dalam kegelapan dan mereka menanti kapan anak-anak Allah dinyatakan. Dan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, jangan lupa Yesus ngomongnya, engkaulah terang dunia. Lah, anak-anak Allah terang dunia kok masih tanya satu dengan yang lain, wah 2023 gimana? Maju enggak, invest enggak, kerja enggak? Takut. Saya mau ngomong sama saudara, engkau terang dunia. Saat kegelapan engkau bersinar, maka yang gelap jadi terang. Jangan minder-minder lagi, jangan takut-takut lagi. Ini momennya anak-anak Allah dinyatakan. Ini tahunnya. Akan ada orang di tempat ini, tahun ini, momennya Anda dipromosikan. Momennya terobosan besar terjadi dalam hidup saudara. Tadi khusus di ibadah ini, saya melayani dari kemarin sampai hari ini 6 kali khotbah. Tadi saya berdiri di situ, waktu kita nyanyi lagu terakhir. Tuhan kasih satu kata di dalam hati saya. Ada orang-orang di tempat ini. 2023, Tuhan akan membuat hidupmu manis. Tuhan taruh satu kata itu, sweet, manis. Di masa yang lalu, tahun-tahun sebelumnya mungkin pengalamanmu pahit, pengalamanmu menyesakkan. Aduh, getir hati saudara. Tapi 2023 ini Tuhan akan membuat hidupmu manis. Engkau akan dibuat tertawa. Anda akan mengalami kelegaan. Dan terobosan besar terjadi dalam hidup saudara.
Anda boleh dengarkan rekaman dari khotbah saya kemarin sampai sepanjang hari ini. Cuma ibadah ini. Tadi saya muncul satu kata itu Tuhan ngomong sweet. Manis. Terjadi itu di dalam hidup saudara. Saya itu ngalami baru aja akhir tahun yang lalu. Pergumulan yang saya alami selama puluhan tahun dan itu begitu menyesakkan hati. Karena itu sesuatu yang beresiko, yang membahayakan, sesuatu yang ya pokok saya hanya bisa ngomong menyesakkan hati. Kita sudah berjuang, berusaha dengan semua cara yang kita bisa lakukan tapi nothing happen. Doa enggak? Doa. Puasa enggak? Puasa. Wah semua yang kebayang sudah kita pakai powernya semua sudah. Enggak tembus puluhan tahun. Tapi menjelang masuk 2023 yang katanya tahun gelap ini. Apa yang tadinya enggak tembus. Tembus. Ada kelegaan besar di hati saya. Orang kalau hatinya sesak, kita malam pun, waduh kepikiran terus. Benar, ada yang ngalami seperti itu? Berat bebannya, sakit semua. Anda ngalami juga rupanya. Tapi tadi Tuhan sudah ngomong, di ibadah ini, ada orang di ibadah ini, benar-benar saya tahu. Karena Tuhan taruh dalam hati saya, ada orang di ibadah ini, 2023 Tuhan buat hidupmu manis. Engkau akan tertawa, kesesakanmu akan dirubah menjadi kelegaan. Bahkan hatimu dipenuhi sukacita. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Engkau itu anak-anak Allah. Jangan pernah minder-minder lagi. Jangan pernah ngomong aku siapa. Wah beda sama mereka orang-orang gede itu, pembesar-pembesar itu. Anda yang pembesar. Kapan ceritanya Anda jadi orang kecil? Kalau engkau percaya Yesus, engkau diberi kuasa. Jadi anak-anak Allah. Jangan kecilkan Tuhanmu. Katanya punya Tuhan yang besar. Katanya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi berapa banyak orang ngomong percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setelah itu, tapi kalau saya mulai bisnis tanpa modal ya nggak mungkin. Loh, katanya percaya. Katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau tanpa modal kok nggak mungkin. Percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau sakit penyakit ini apa? Iya ya, apa disembuhin ya? Kalau orang lain amin sembuh. Tapi kalau sakit penyakit ini kayaknya kok berat ya. Ini berat ini. Seringkali tanpa kita sadari, kita ngomong amin sama ayat firman Tuhan. Tapi tanpa sadar, kita kecilkan ayat itu, kita bonsaikan ayat itu, kita kerdilkan ayat itu sesuai dengan batasan kita sendiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Tapi ini mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya berdoa semua batasan-batasan yang membuat terlalu banyak kemustahilan terjadi dalam hidupmu. Dijebol semuanya. Mulai hari ini kapasitasmu diperbesar. Mulai hari ini kau berani percaya perkara-perkara yang lebih besar. Iman yang lebih besar. Visi yang lebih besar. Haleluya. Kita baca Yesaya 49 ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan kalimat pertama. Dimulai dengan kata apa itu? Frasa pertama apa? Terlalu sedikit bagimu. Sampai di situ aja. Ternyata di awal tahun ini Tuhan mau ngomong sama saudara. Terlalu sedikit yang kau pikirin. Visi yang kau bayangkan. Wih kayaknya itu doa saudara. Tuhan ngomong kekecilan tuh doa kayak gitu aja. Termasuk buat saudara yang sekarang sudah mengalami keberhasilan. Orang lain memuji-muji saudara. Dan Anda sudah berpuas diri. Hari ini, awal tahun 2023, Tuhan ngomong, masih kekecilan. Jangan cepat puas. Pengusaha di sini yang sudah punya toko 5 di Jogja. Tuhan ngomong di awal tahun ini, terlalu sedikit.
Di level manapun saudara. Terima pesan firman Tuhan hari ini. Terlalu sedikit bagimu. Kalau doa, kalau mimpi, kalau punya visi dari Tuhan, kalau mau punya visi, jangan kecil-kecil. Saudara kalau bayangin jadi anak presiden, kamu mimpi jadi apa? Tukang beca. Saya sangat menghargai tukang beca. Tapi semua itu ada kelasnya, orang dibawa terus maju. Tapi saudara kalau jadi presiden punya anak gitu, Anda ngomong apa sama anak saudara? Kok kekecilan kamu mimpinya? Kamu kan sudah jadi anak presiden. Mimpi yang besar. Jangan lupa anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Mimpinya mimpi sebagai anak Allah. Seperti apa mimpi sebagai anak Allah? Tuhan ngomong terlalu kecil kalau cuma mimpi gitu aja. Punya visi gitu aja. Ngerjain project gitu aja. Kekecilan. Lanjutin, apa yang Tuhan mau? Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi, semua katakan tetapi. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Siapa percaya? Tuhan akan bawa saudara. Levelnya jadi terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Perbesar mimpi saudara sampai ke bangsa-bangsa. Visinya harus sampai ke bangsa-bangsa. Akan ada pengusaha-pengusaha di tempat ini. Sekarang bisnismu masih rumahan atau online. Tapi mulai 2023 platform baru akan dibuka sama Tuhan. Dan proyekmu sampai bangsa-bangsa. Dampakmu sampai bangsa-bangsa. Akan bangkit selebgram-selebgram yang levelnya sampai bangsa-bangsa. Akan muncul musisi-musisi, ilmuwan-ilmuwan, dokter-dokter yang levelnya, kapasitasnya bangsa-bangsa. Jadi hari ini saudara, sementara Anda dengar firman Tuhan ini, buka hati Anda lebar-lebar. Karena Tuhan sedang men-stretch out hati kita. Di awal tahun ini Tuhan mau memperbesar nih hati ini. Kamu jangan mainnya kecil-kecil. Kalau main yang besar. Project yang besar. Jadi berkat yang besar. Haleluya. Tuhan ngomong, aku akan membuat engkau jadi terang bagi bangsa-bangsa. Engkau pikir apa bisa ini kok ngomongnya mulu-mulu. Anda harus renungkan. Ulat yang jelek. Ulat yang sama yang tadinya mengerahkan segenap kekuatan. Bisanya cuma merambat di bawah. Itu pun cuma majunya pelan-pelan. Terus dia ngeliat kupu-kupu di atas. Wih, kok bisa terbang kayak gitu ya? Kapan aku bisa kayak gitu? Jauh levelnya. Tapi ulat yang sama. Dia punya Tuhan. Yang bisa ngasih sayap. Perubahan terjadi. Ulat jelek itu. Karena Tuhan kasih sayap. Jadi kupu-kupu yang terbang dengan cantiknya. Dengan indahnya. Dan dengan megahnya. Ada orang-orang di tempat ini, 2023 Tuhan kasih saudara sayap untuk terbang tinggi. Anda akan bisa melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa Anda lakukan sebelumnya. Tuhan akan kasih kesempatan-kesempatan yang tadinya not on the table. Tadinya tidak tersedia buat saudara. Tetapi sayap kesempatan itu Tuhan kasih sama saudara. Anda akan dikonekkan sama Tuhan dengan orang-orang yang tepat. Dengan networking yang tepat. Anda akan diberikan ideas yang tepat. Dan dengan itu Tuhan kasih sayap Anda terbang tinggi. Yang percaya terima itu terjadi. Katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bangsa-bangsa, 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 bangsa-bangsa. Tuhan maunya kita sampai ke bangsa. Kalau Tuhan ngomong kita jadi terang bagi bangsa-bangsa, jangan sampai saudara ngomong amin, setelah itu ngomong gini. Oke, aku akan jadi berkat buat keluargaku.
teman-temanku. Aminnya terang bangsa-bangsa. Tapi kita bonsaikan lagi, kita kerdilkan lagi. Ya sudah aku jadi berkat, aku maunya dampaknya untuk keluarga, untuk teman-teman. Kapan Tuhan ngomong sekecil itu? Kenapa kita harus mengerdikan dan membonsaikan firman Tuhan terus menerus sehingga sesuai dengan konteksnya kita? Firman Tuhan itu bukan untuk disesuaikan keadaan konteks kita. Firman Tuhan itu mengubah keadaan kita sesuai dengan yang diperkatakan, sesuai dengan yang tertulis. Jadilah terang, maka gelap jadi terang. Enggak pernah firman Tuhan yang terang, terus kemudian karena situasinya gelap ya dicocokin, ya sudah diredupin sedikit. Enggak pernah kayak gitu, mainnya Tuhan enggak pernah kayak gitu. Mulai hari ini, bangkit. Jadi terang bagi bangsa-bangsa. Tahun ini sayap yang baru Tuhan akan kasih. Mungkin sudah ngomong apa bisa, ini kan tahun yang gelap, berat semuanya. Jangan lupa, ulat jadi kupu-kupu. Itu momen penentuannya waktu dia di kepompong. Dalam kepompong itu terang apa gelap? Gelap, tapi di dalam kegelapan itu Tuhan sedang menumbuhkan sayap-sayapnya. Di tahun yang gelap ini Tuhan akan menumbuhkan sayap-sayap saudara. Ya anak, you never know. Tahukah saudara di dalam kegelapan gua Adulam, di mana Daud sedang dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul. Mungkin saudara sekarang sedang pelarian, mungkin saudara sekarang sedang kebingungan soal utang, soal macam-macam, soal urusan pernikahan keluarga. Tapi di gua Adulam itu Tuhan pertemukan Daud dengan orang-orang bermasalah. Tapi orang-orang bermasalah itu yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan jadi jenderal-jenderalnya Daud. Daud sendiri tanpa jenderal-jenderalnya nggak bisa. Tapi Tuhan konekkan Daud sama mereka, itu jadi tim yang hebat. Dia perang dimanapun menang. Siapapun lawannya, medan manapun menang. Sayapnya dikasih sama Tuhan di gua Adulam. Mungkin ada yang sedang di dalam kegelapan gua Adulam. Tapi di momen itu Tuhan sedang mengembangkan sayap-sayap saudara. Dan di satu titik terbang saudara. Terbang saudara. Melalui kegelapan. Akan ada orang-orang yang tahu bagaimana meresponi Tuhan dengan benar. Justru di momen itu Tuhan kasih sayap yang baru. Saya tahu ada orang di tempat ini yang Anda sudah sempat dibuat Tuhan ngalami. Tapi berhenti sampai di level tertentu. Tapi mulai sekarang Tuhan akan bawa saudara ke new level. Dan di new level yang nanti Tuhan mau bawa, itu Anda kayak tadi, ulat yang lihat kupu-kupu kok kejauhan ya. Tapi begitu Tuhan kasih sayap, tiba-tiba ulat di bawah itu sudah terbang dengan cantiknya bersama dengan kupu-kupu yang lain. Anda akan makan dengan pembesar-pembesar. Anda akan duduk dengan orang-orang kenamaan. Karena Tuhan mau pakai saudara jadi terang bagi bangsa-bangsa. Katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terus Tuhan ngerjain itu, Tuhan mau buat kita jadi orang hebat. Percaya nggak Tuhan mau buat saudara jadi orang hebat? Banyak orang Kristen kalau dengar omongan kayak gitu, wah ini jangan-jangan sombong ini. Hebat tidak pernah sama dengan sombong. Saya ketemu sama orang yang hebat, tapi humble, rendah hati. Sebaliknya saya juga ketemu sama orang-orang yang gak hebat, sombongnya luar biasa. Itu paling parah saudaraku. Sudah gak hebat, sombong lagi. Apanya yang disombongin, tapi sombong. Jadi urusan hebat gak hebat, itu beda sama sombong dan rendah hati. Karena banyak orang Kristen kalau disuruh mimpi besar, visi besar. Wah gini aja, nanti daripada jadi sombong. Itu masalah, itu tipu daya iblis. Yang membuat orang Kristen kerdil terus. Anak Tuhan bonsai terus. Mulai hari ini, engkau anak-anak Allah. Sadar siapa dirimu di dalam Kristus engkau. Anak-anak Allah harus jadi orang hebat. Kenapa? Bapak kita hebat, Allah kita hebat, anak-anaknya jadi hebat. Pengusaha di tempat ini, pengusaha hebat, pejabat hebat, dokter hebat, hamba Tuhan hebat, pendeta hebat. Tuhan pakai kita melakukan perkara-perkara hebat. Kenapa Tuhan mau lakukan itu? Baca ayat tadi,
bagian terakhir. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sampai di level bangsa-bangsa itu. Tujuannya apa? Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan buat saudara kaya. Percaya Tuhan bisa buat saudara kaya. Itu bukan cuma supaya kita keren dan ganteng. Terus dipuji-puji banyak orang. Wah hebat, hebat. Besar kepala jatuh kita nanti. Bukan itu. Tapi Tuhan ngomong supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kalau kita mainnya kecil terus, jadi berkatnya keluarga sendiri, teman sendiri terus. Kapan keselamatan sampai ujung bumi? Tuhan sedang cari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang berani dipakai Tuhan. Untuk terangnya bukan keluarga saja, bukan teman. Itu iya, tapi itu hanya start. Tapi berani percaya, aku Tuhan, pakai aku. Jadi terang sampai bangsa-bangsa. Jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Skalanya sampai bangsa-bangsa. Supaya melalui hidupmu keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda siap? Anda mau? Terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara mau dibawa Tuhan di level itu, nomor satu harus ngikutin prosesnya Tuhan. Karena semuanya itu yang menentukan prosesnya. Dan harus tahan dalam prosesnya itu. Tadi kita baca Yesaya 49 ayat yang ke-6. Mari sekarang kita lihat prosesnya kan dimulai dari ayat 1 dan ayat 2. Kita baca. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku, perhatikan, ia telah membuat aku menjadi apa? Anak panah yang runcing. Perhatikan dulu. Ia telah membuat aku, berarti ia memproses aku sampai jadi anak panah yang runcing. Yang ready, siap dipakai, siap diluncurkan. Kalau anak panah itu diproses, itu sticknya itu harus presisi lurus. Karena kalau enggak diluncurkan, miring-miring dia. Benar enggak? Bukan cuma itu. Tadi tulis, jadi anak panah yang apa? Runcing, bukan tumpul. Tapi mesti runcing. Coba Anda bayangkan, kalau untuk meruncingkan berarti butuh apa? Diamplas. Butuh disayat-sayat. Itu prosesnya jadi anak panah yang runcing. Makanya ada orang-orang di sini yang sekarang hatinya sedang disayat-sayat. Dikecewakan. Tidak diperhatikan, dihina, difitnah, diperlakukan tidak adil. Sadari itu prosesnya Tuhan supaya kita jadi anak panah yang runcing. Kalau kita disayat-sayat sama Tuhan terus kemudian kita ngambek, nggak mau. Aku sudah melayani nggak diperhatikan, mogok mundur, saudara, tumpul terus itu. Kapan mau runcingnya? Disayat gak mau. Anda lihat orang-orang hebat, orang-orang besar. Yang sudah jadi, yang sudah runcing. Anda kalau ketemu orang yang sudah jadi sama orang yang masih tumpul, itu beda. Ada orang kalau masih tumpul sama orang sudah jadi anak panah yang runcing, sudah mencapai level mastery, Anda ketemu, pasti beda. Tapi semua orang yang sampai di level master ini, sudah melewati ini proses itu. Proses disayat, proses difitnah, digojlok, diperlakukan tidak adil. Tapi melalui semuanya itu ada dua. Yang satu mogok, yang satu mutung, yang satu kecewa, yang satu mundur dari proses.
Yang satu lagi melalui proses tambah tajam, tambah besar hatinya, tambah kuat, tambah tahan uji, tambah gigih dia dalam perjuangan. Jadi orang ini yang kayak gini nih. Jadi orang ini. Tapi melalui proses. Saudara yang kerja di satu perusahaan, beda. Tugas yang sama dikasih sama yang masih tumpul. Disuruh besok selesai ya. Seminggu baru selesai. Tapi coba saudara praktekkan. Pemimpin saudara ngomong, besok selesai ya. Anda buktiin ngomong saya. Bukan besok, hari ini. Nggak pulang sebelum selesai. Mau jam 12 malam, jam 1 pagi, nggak pulang sebelum selesai. Anda lakukan itu, saksikan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Kalau ada orang yang akan dipromosikan di perusahaan itu, nomor 1, saudara yang dipromosikan. Jadi kita itu dipromosikan nggak tidak atau tidak itu seringkali bukan karena Tuhan tidak mau mempromosikan kita. Kadang-kadang kitanya yang nggak mau runcing. Kitanya tumpul terus. Berapa banyak orang disuruh ngerjain. Dipercayakan. Kerjain. Jadinya asal-asalan. Terus kemudian dilihat sama orang lain. Dilihat sama atasan kita. Hasil kerjaan, weleh. Begitu dia ngomong weleh, langsung image-nya, citranya saudara, itu begitu ngelihat wajah saudara, wajah weleh. Tapi sudah ketemu sama orang yang sudah jadi anak panah runcing, sudah sampai di level mastery. Dia akan menolak bekerja kalau hasilnya asal-asalan. Mending gak usah kerja sekalian. Karena itu citranya dia. Dia hanya mau ngelakuin kerjaan yang memancarkan siapa dirinya. Jadi masterpiece. Sehingga ketika jadi kerjaan, orang lihat, wow. Ini anak panah yang runcing. Anda termasuk yang weleh atau yang wow. Mulai hari ini, orang lain ngelihat hasil kerja saudara, wow. Bos saudara, rekan-rekan saudara ngelihat kegigihan Anda di tempat kerja, wow. Kedisiplinan saudara, wow. Tanggung jawab saudara, wow. Orang yang kayak gitu nggak mungkin di bawah. Nggak mungkin, nggak ada cerita orang kayak gitu di bawah. Anda di bawah pun sekarang, tunggu. Tahun ini juga naik. Tahun ini juga terbang tinggi. Tahun ini juga dipromosikan. Tahun ini juga dipermuliakan. Amin. Ikuti proses itu. Ikuti proses itu. Kalau masih jadi beda ya, yang tumpul sama yang sudah runcing itu beda ya. Soal urusan kerja keras aja beda. Ada orang yang, wih baru kerja keras 3 jam. Terus aduh. Leren saya. Kesel, capek, pijat. Baru 3 jam. Dia ngerasa sudah paling rajin sedunia. Main games dulu, ngopi dulu. Saya ketemu orang-orang yang setiap hari kerja 18 jam. Dan mereka ngomong masih kurang. Kayaknya masih kurang nih. Belum apa-apa nih. Ini beda level saudaraku. Buat ini 3 jam aja sudah rajin. Buat ini 18 jam masih kurang. Yang ini ngomong aduh masih kurang rajin ini. Ini sudah level rajinnya sama-sama ngomong rajinnya sudah di atas ini. Rajinnya di situ. Yang satu masih belum jadi, mentah, tumpul. Yang satu jadi ini runcing ini. Jangan pernah jadi anak panahnya Tuhan yang tumpul. Tahun ini tingkatkan kedisiplinan saudara. Tahun ini tingkatkan tanggung jawab saudara. Tahun ini tingkatkan kerja keras saudara. Amin. Tahun ini tingkatkan level excellence-nya saudara. Tahun ini perbesar kapasitas rohnya saudara. Kapasitas roh ini harus diperbesar. Karena kapasitas roh kita menentukan seberapa besar kuasa Tuhan akan bekerja melalui hidup kita. Tahun ini saya sedang menantang diri saya sendiri untuk memperbesar kapasitas roh melalui doa puasa. Tahun lalu saya tuh menantang diri sendiri 2022 kemarin. Sepanjang tahun itu lebih banyak doa puasanya daripada tidak puasanya.
Artinya minimal setengah tahun doa puasa. Itu tahun lalu. Mungkin buat orang lain itu sudah gimana gitu. Tapi tahun ini saya nggak mau mundur. Saya mau nanjak lagi. Artinya akan ada hari-hari saya doa puasa, saya sedang menantang diri sendiri nih. Oke, saya tahu saya belum bisa, tapi bisa bersama Tuhan. Oke, di mana doa puasa tanpa buka puasa sama sekali. Biasanya buka puasa jam 6. Tapi saya tahun ini sedang menantang diri puasa tanpa buka puasa. Nah, ini new level buat saya. Mungkin buat saudara sudah, tapi buat saya new level itu. Pastor Adeboye baru aja mengumumkan sekian waktu yang lalu ya, di gerejanya awal tahun doa puasa 50 hari. Terus dia ngomong gini, buat yang umur 70 tahun ke atas, kalau enggak puasa dimaklumi. Tapi kalau mau ikut puasa, boleh buka jam 3 sore. Jam berapa? 3 sore. Umur berapa? 70 tahun. Sekarang tanya kiri kananmu, kamu umur berapa? Oke. Ya. Terus dia tambah lagi ngomong gini, yang umur 80 tahun ke atas, boleh nggak ikut puasa, dimaklumi. Tapi kalau mau ikut, boleh buka jam 12 siang. Jam berapa? Umur berapa? Tanya kiri kanan saudara, kamu umur berapa? Jemaatnya ngerti, Pastor Adeboye umur 80 tahun. Jadi mungkin ada yang ngomong, wah ini curang dong, buat peraturan sendiri, terus dia bebas, gak puasa atau puasa, buka jam 12 siang. Tapi dia ngomong gini, saya akan doa puasa 21 hari tanpa buka puasa sama sekali. Jadi ini kakek umur 80 tahun, mau puasa tanpa ada sesuap makanan pun selama 21 hari berturut-turut. Berapa banyak anak muda baru terlambat makan, puasa baru jam 12, jam 1. Aduh, lapar. Enggak kuat aku. Saudaraku, jangan terlalu cengeng, jangan terlalu lembek. Wake up, sadar. Kapasitas kita jangan yang tumpul-tumpul gitu. Diproses, ngikuti prosesnya Tuhan. Jadi anak panah yang ronceng. Nanti jadi orang saudara. Nanti jadi anak-anak Allah saudaraku. Nanti dunia akan melihat ketika anak-anak Allah dinyatakan kapasitasnya berbeda. Kenapa saya ngomong begitu? Karena orang dunia kerja keras. Kita anak Tuhan lebih kerja keras. Jangan pernah ngomong mengandalkan Tuhan sebagai alasan males. Nah ini khotbah kayak gini menyengat, memang perlu disengati, dinyose saudaraku. Berapa banyak orang Kristen ngomong, aku mengandalkan Tuhan. Tapi itu jadi alasan gak kerja keras, males. Ketinggalan lah. Ketinggalanmu bukan karena Tuhan, bukan karena jadi orang Kristen. Ketinggalan karena males. Jujur aja, khotbah kayak gini memang menyesakkan hati saudaraku. Tapi saya berdoa ada orang-orang yang mendengar firman Tuhan seperti ini. Tertantang, termotivasi, terinspirasi untuk melakukan, melampaui batasan-batasan Anda sekarang ini. Karena Anda tahu tahun ini, tahunnya Tuhan kerja besar dalam hidup saudara. Tahun ini ya, saat ini Anda sedang di-upgrade sama Tuhan. Diperbesar dari tadi hati saudara sedang ditantang, di-stretch out. Ayo lebih lagi. Lebih lagi. Orang dunia kerja keras, kita bisa kerja keras. Orang dunia disiplin, kita bisa disiplin. Tapi yang orang dunia tidak bisa adalah kita punya Tuhan. Dan roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Kalau saudara mengembangkan kapasitas roh saudara, bukan cuma kerja keras ya, disiplin tanggung jawab itu kan dunia juga bisa. Tapi Anda mengembangkan kapasitas roh saudara, Anda akan melihat manifestasi kuasa Allah yang bekerja melalui anak-anak Allah. Itu akan menggoncang. Itu akan membuat perbedaan. Itu akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa.
Perbesar kapasitas hati saudara. Terlalu kecil kalau kayak gini-gini terus. Keluarga Allah Jogja. Gedung ini. Tuhan ngomong kekecilan ini. Dan jangan pernah ngomong lagi The Star ini tempat besar, gereja besar. Ini kecil nih. Tuhan ngomong terlalu kecil. Kenapa? Tuhan mau buat keluarga Allah Jogja jadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini harus diperbesar nih. Impact harus dibesarin nih. Nanti akan ada di Jogja Barat, Jogja Timur, Jogja Utara, Jogja Selatan. Nanti dia akan melihat, masif sekali. Saat ini pun, gereja kita di Solo, saya sedang mendesain gedung gereja kita, next, kapasitas 15.000 tempat duduk. 7 kalinya ini. Di atas tanah 20 hektar yang Tuhan kasih. Untuk kids impact-nya, sekolah minggunya, luasannya sebesar Grand Pacific Hall. Kalau indoor dalam kapasitas 15.000, tapi kalau di luar boleh dikasih tenda-tenda, kasih kursi-kursi. Mau 50.000, 100.000 pun bisa. Saudaraku, saya waktu Natal kemarin, saya terharu banget sama Tuhan, saya sampai hampir nangis. Natal kemarin di Jogja yang melayani Pastor Nita ya kemarin. Saya bagi tugas, Pastor Nita di sini, saya di Jakarta, di PIK. Ya. Dan kebetulan yang membantu juga mendesain yang di PIK ada juga Fanny, Timo yang ada di tengah di situ, saudaraku, thank you sekali, ya. Nah, waktu Natal kemarin itu kita ngerayain, itu tempat yang baru, tempat yang sekarang besar, ya, sekarang. Itu kemarin penuh. Kenapa kok saya sampai terharu? Karena sekian tahun yang lalu saya baru aja diutus Pak Ubaja untuk membuka kembali, memulai kembali gereja kita di Jakarta yang sudah tutup. Kenapa saya ngomong sudah tutup? Karena sebelumnya lagi gereja kita ini sudah jalan di Jakarta 10 tahun, tapi dari tahun ke tahun mereteli. What is mereteli? Sampai koit. Tutup. Saya mau tanya sama saudara, kalau sudah berjuang 10 tahun dan kemudian tutup, gagal, itu sudah bukti yang cukup apa tidak? Bahwa memang sudah terbukti gagal. Secara manusia yes, tapi jangan pernah berharap mulut ini ngomong, Tuhan kok gagal? Never. Mulut ini gak pernah akan ngomong kayak gitu. Walaupun kenyataannya di depan mata buktinya menyakitkan gagal. Tapi saya akan ngomong praise the Lord. Allahku hebat, Allah yang sanggup mengubah kegagalan jadi keberhasilan. Itu ngomongnya setelah gagal 10 tahun. Dan tetap ngomong kayak gitu. Itu iman. Iman itu bukan gini. Iman itu tak imanin. Berhasil. Setelah itu berjuang. Terus gagal. Lah gagal. Itu bukan iman sama sekali. Iman itu Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan akan kasih keturunan. Tapi bertahun-tahun dia percaya, mengimani. Sampai puluhan tahun gak punya anak. Alkitab mencatat ini. Namun Abraham tetap percaya. Itu iman. Anda baru bicara tuh tentang iman. Iman itu melihat segala realita, buktinya gagal. Tapi ngomongnya, God is good. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Dan ternyata gereja yang sudah habis, nasi sudah jadi bubur. Dan waktu saya diutus ke Jakarta memulai kembali gereja kita, saya teleponin. Saya kontak-kontak, saya ajak ayo kumpul lagi, kita mulai lagi gereja kita. Tahu nggak saudaraku, dengan semua usaha yang saya lakukan, ngumpulin orang, memulai kembali gereja kita, yang datang 5. Kita memulai itu dari situ. Semenyedihkan itu kita. Tapi sekian tahun, Natal kemarin, di tempat yang baru, Tuhan kasih, ternyata ulat bisa jadi
kupu-kupu yang dikasih sayap terbang tinggi dengan indahnya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin ada di tempat ini saudara yang sedang mengalami kegagalan. Habis engkau, nama baikmu habis, keuanganmu habis, proyekmu habis dan sesak hatimu. Tapi learn how to talk, belajar untuk ngomongnya yang benar. Jangan sampai sudah percuma semuanya, percuma. Kalau engkau ngomongnya percuma, benar-benar percuma itu. Anda benar, percuma. Kenapa ngomongnya percuma? Yesus ngomong terjadi sesuai imanmu. Imanmu iman percuma, terjadi yang percuma. Tapi kalau imanmu ketika kegagalan, thank you Jesus. Allah yang sama yang mengubah air jadi anggur. Allah yang sama yang bisa mengubah bubur jadi nasi kembali. Itu kita di Jakarta bukan cuma bubur jadi nasi. Tapi jadi jamuan yang megah, yang mewah, pesta besar untuk kemuliaan Tuhan kita yang besar. Amin. Haleluya. Jadi apapun saat ini situasi saudara seterpuruk apapun, seterjepit apapun, semenyedihkan apapun situasimu saat ini. Saudara di hadapan Tuhan angkat dua tangan ngomong thank you Jesus. Engkau Allahku yang besar. Bagimu tidak ada yang mustahil. Nah kalau saya sudah mengimani nggak sembuh gimana Pak? Itu loh Sadrah Mesakh Abednego. Ketika diperhadapkan dapur perapian menyala-nyala atau nyembah berhala, patung. Mereka ngomong, kami nggak akan nyembah patung berhala. Kami percaya Allah kami sanggup menyelamatkan kami. Kami percaya dia akan menyelamatkan kami. Terus mungkin ada yang tanya, lah kalau tidak kamu sudah percaya terus hangus gimana? Di dapur perapian menyala-nyala. Sekalipun tidak, kami tetap percaya. Iblis kalau musuh sama orang yang pokoknya buat iblis. Anda harus membuat iblis buat saudaraku. Lah banyak orang pokok dimain trik sama iblis. Dan nanti kalau sembuh, kalau enggak gimana? Kalau berhasil, kalau enggak gimana? Kalau mujizat saja, kalau enggak gimana? Enggak pun Allah kami tetap menyelamatkan kami. Mereka boleh binasa di dapur perapiannya menyala-nyala, tetapi di situ iman mereka tetap hidup. Itu kita bicara iman. Banyak orang ngomong punya iman, tapi belum ada iman sama sekali. Itu iman. Iman itu melampaui semua situasi kita yang sebaliknya. Kita mau sekalipun tidak ada dasar berharap. Namun Abraham tetap berharap. Saya berdoa iman yang tetap berharap. Iman yang tetap percaya. Iman yang tetap mengandalkan Tuhan. Bangkit, bangkit, bangkit dalam hidup saudara. Dalam hati saudara. Amin, haleluya. Tahun ini tahunnya. Karena itu saya ajak saudara bayar harga. Ayo doa puasa. Tahun ini 21 hari doa puasa. Awal tahun. Cuma pemanasan aja itu 21 hari. Dulu saya, saya gak kebayang doa puasa. Sehari aja gak kebayang. Wah nanti perutku sakit gimana. Itu masih tumpul saya dulu. Tapi kalau ngikutin proses Tuhan, tumpul bisa jadi runcing. Saya ajak saudara, doa puasa 21 hari. Oh baru satu yang amin. Doa puasa 21 hari. Padahal minggu depan Sinja. Iya. Gimana? Pastor Adi Buya ngomong gini. Kalau kamu puasa, terus kemudian memang ada situasi yang memaksa tidak bisa puasa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi ganti 2 hari. Yes, itu anak Tuhan. Jangan mengorting diri sendiri dengan standar yang rendah. Saudara boleh ngomong gak apa-apa, gak apa-apa. Itu Anda sedang mengorting masa depanmu. Engkau mengorting standarmu. Tanpa sadar engkau mengorting berkatmu, mengorting mujizatmu. Never, jangan pernah. 1 hari gak bisa, ganti 2 hari. Ayo naik level saudara. Anda ngerasa gak dari tadi firman Tuhan disampaikan? Ini hati saudara semakin
Melarkan, dimekarkan. Ini tiap minggu kayak gini. Jadi saudaraku. Jadi anak-anak panahnya Tuhan yang runcing. Yang ketika diluncurkan melesatnya dengan presisi. Kena target sasaran. Berhasil. Katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Coba kalimat ayat tadi kita lanjutin. Ini kalimat terakhir. Yesaya 49 ayat yang kedua tadi. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Sudah kita bahas ya itu ya. Nah ini bagian terakhir. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Lah sudah jadi runcing anak panahnya. Sudah ready kok malah disembunyikan. Di tempat yang di tabung panah. Saya tanya di tabung panah itu terang apa gelap? Gelap itu paling gak enak kalau kita sudah ready. Tapi belum diluncurkan. Melihat orang-orang lain sudah meluncur, sukses, hebat, wah bang. Kita kok jalan di tempat terus. Paling gak enak gitu saudaraku. Saya pernah ada dalam situasi kayak gitu. Paling gak enak itu. Tapi Anda harus sadar, Tuhan itu belum meluncurkan kita. Masih nyimpen di tabung panahnya. Kenapa? Dia nunggu timing yang tepat. Coba Anda bayangkan, kalau pemanah asal anak panahnya sudah siap langsung diambil. Panah-panahin semuanya. Gak ada apa-apa di panah-panahin. Itu anak panah sudah bagus. Sia-sia dia. Tuhan tidak mau hidup saudara dan saya sia-sia. Untuk semua persiapan yang sudah kau lakukan, proses yang sudah kau jalani. Tuhan kita kalau melepaskan, meluncurkan kita. Timingnya harus tepat. Oh yes. Jadi kalau saudara sekarang sedang disimpan di tabung panahnya, engkau dalam kegelapan, engkau masih stagnan, engkau sudah mengembangkan kapasitas imanmu, sudah ready. Hikmatmu sudah ready, tahan bantengnya sudah ready. Pengalamannya sudah ready, kerja kerasnya, disiplinnya sudah ready. Tapi belum juga breakthrough, sabar. Sabar. Tidak semua kegelapan itu kayak kuburan yang mematikan. Ada kegelapan yang kayak kepompong. Di situ dikasih sayapnya. Saya ngerasain bahkan saat ini di ruangan di tempat ini. Full of favor, full of miracles. Ready to be released, siap untuk dilepaskan dalam hidup saudara. Saya tuh dari tanggal 9 sampai 16 Desember kemarin ke Nigeria. Saya tahu saya terima urapan double porsi. Dan sejak 16 Desember sampai hari ini isinya mujizat nonstop. Kalau kita punya waktu nanti sampai jam 12 malam saya ceritakan mujizat-mujizat yang baru sama saudara. Bukan yang lama, yang baru nggak selesai saudara. Itu literally urusan kecil-kecil Tuhan buat Tuhan jadiin. Sampai gede-gede Tuhan buat Tuhan jadiin. Persis pergantian tahun. Saya duduk di apa itu? Apa? Sebelum naik pesawat itu. Ruang tunggu. Sama Pak Obaja. Ya, ngobrol-ngobrol diceritain. Ternyata di akhir tahun pun Tuhan masih sempat buat mujizat. Gereja kita di Madiun punya kerinduan, punya gedung sendiri, tempat sendiri bertahun-tahun yang lalu. Tapi nggak pernah bisa. Batal terus. Nggak jadi-jadi. Sudah janji iman, sudah wah semuanya. Nggak bisa. Ya sudah sewa. Kemarin waktu Natal, tanggal 27, Pak Obaja ke Madiun khotbah, KKR Natal di sana. Roh Kudus bekerja, tiba-tiba itu diumumin. Pak Obaja ngumumin, tempat ini, Pak yang disewa itu ya, tempat ini, gedung ini kita beli. Wah kaget semuanya. Dan buat saya, waduh, kok diumumin? Nanti negonya gimana? Kan sudah skakmatnya harus dibeli. Nah kalau nego sama yang sudah diumumin kan susah saudaraku ya. Harusnya kan dikondisikan dulu, baru diumumkan. Tapi cara Tuhan bukan cara kita saudara ya. Saudara tahu nggak? Besoknya ya, itu pengurus kita di sana ketemu sama pemiliknya, tanya boleh nggak dibeli. Karena dulu sudah deal, setuju sudah DP, terus batal, DP-nya hangus. Sekarang ditanyain lagi. Nah dulu harganya itu 9,5 miliar.
Dan itu harga sudah bagus banget karena memang orang yang terbeban sih. Orang yang cinta Tuhan dan kepengen tempat itu jadi gereja gitu. Ya, jadi dia kasih sangat bagus harganya 9,5 miliar itu. Kemarin ditanyain lagi, boleh nggak dibeli? Boleh. Dia ngomong bukan 9,5 M, 9 M. Diturunin malah. Wih. Terus dia ngomong gini, DP yang dulu hangus, dihitung, potong. Terus uang sewa yang sudah masuk sekian tahun, dihitung, potong lagi. Dari 9 jadi 7 miliar. Terus belum selesai itu. Dia masih ngomong, kalau belum ada dananya, boleh dibayar 2,5 tahun. Terus, nah ini masih berseri terus kan. Makanya mujizat itu jangan cepat-cepat titik gitu loh saudaraku. Non-stop. Terus orang-orang pada tergerak, saya bayar sekian ratus juta, saya bayar sekian. Gak lama selesai. Saudaraku, Tuhan kalau mau ngasih saya begitu saja, Anda gak mampu dimampukan sama Tuhan. Itu kayak di luar kapasitasmu, Tuhan tiba-tiba bisa kasih power sama saudara. Begitu saja, just like that Tuhan kerjakan. Dan yang kayak gitu, itu mujizat yang tanggung-tanggung Mas Yan. Kita dikasih yang gajah-gajah saudara. Sejak pulang 16 Desember sampai sekarang, non-stop itu miracles. Dan saya tahu ini God is ready to release the anointing. Tuhan sedang bersiap untuk melepaskan anointingnya itu. Dan saya berdoa Anda dapat urapan itu. Amin, Anda percaya? Ayo bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Aku percaya pada firman-Mu. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba-Mu. Mari semuanya angkat 2 tangan, katakan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Anda percaya? Siapa percaya? Percaya pada apa? Firman-Nya. Ngomong lagu ini, kita nyanyi lagi. Tapi di depan kegagalanmu, di depan kebangkrutanmu, di depan sakit penyakitmu, di depan kesulitanmu, di depan bukti yang ngomong bahwa hopeless. Di depan semuanya itu. Ngomong sama mereka. Aku tidak percaya sama kamu, aku percaya pada firman Tuhan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu. Tetap setia. Amin. Amin, 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 amin. Dengan segenap hati katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku. Tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba. Nomor 1, percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kuncinya dulu. Karena engkau punya Yesus dan tidak punya Yesus pasti beda. Jadi buat Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is your time. Di momen saudara.
Mari buka hatimu, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau mengiring Yesus, melayani Yesus, bersaksi buat Yesus, menyelamatkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, lalu berfirmanlah Allah, terang jadi. Tadi awal kita sudah lakukan itu, tapi sekarang kita akan lakukan lagi. Karena Anda sudah terima firman Tuhan. Dan itu beda. Orang kalau sudah terima firman, imannya bangkit. Iman itu yang membedakan. Perempuan pendarahan 12 tahun itu, megang Yesus, dia satu-satunya yang disembuhkan. Yang lainnya megang Yesus. Yang berdasar-dasar pegang Yesus. Gak ada yang sembuh. Yesus loh. Yesus itu. Sumber mujizat. Tapi kalau megangnya, cuma megang. Tanpa iman, gak ada kuasa. Tapi perempuan itu pegang Yesus. Mujizat terjadi. Begitu orang lain ngerti, oh kebenarannya harus percaya. Pasal berikutnya, ditulis, semua orang yang pegang Yesus, semua sembuh. Coba lihat itu. Jadi hari ini, saya ajak saudara, mendeklarasikan jadilah terang. Tadi mungkin di awal Anda ngomong jadi terang, jadi terang. Tapi beda dengan ketika iman sudah timbul. Terang jadi. Pekerjaanku terang, masa depanku terang. Perkataanmu akan dipenuhi dengan kuasa Allah. Dan tahun ini segala bentuk kegelapan dalam hidupmu jadi terang. Mari angkat dua tangan saudara, semuanya berdoa, semuanya berdoa, jadi terang. Hidupmu terang, masa depanmu terang. Mari saudara, nubuatkan apa yang kau ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kesehatanmu terang, staminamu terang, jiwamu diterangi, pikiranmu terang, 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 keuanganmu terang, ya, keluargamu terang, pelayanan kita terang, gereja kita terang, terang. Mulai sekarang, semua kegelapan yang ada dalam hidup saudara jadi terang. 2023 tahun super terang. Tahun super terang. Kami terima terjadi. Mari katakan bersama. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku. Tetap